kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Siti Widiati dari SMK Negeri 1 Ranca. Saya Ayu Rahayu dari SD 2 Cilengsi. Saya Ika Atika dari SD Negeri 1 Tambak Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Gini Bu Ayu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya di sini akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Siap. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Siap-siap Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee, terutama yang berbobot, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah bagaimana kompetensi atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang pertama yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini, yang pertama adalah mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua kehadiran penuh atau presensi, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa atau kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin saya observasi? Baik Bu. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Tujuannya yaitu supaya saya bisa menggali itu Bu, menggali permasalahan, kemudian juga nanti diupayakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan sebelumnya, bahwa saya ingin coach ini menemukan sendiri permasalahan-permasalahan sehingga beliau bisa menemukan solusi dan mengatasi permasalahannya sendiri begitu Bu. Baik. Kalau begitu observasi pra-observasinya kali ini ya Bu ya dapat segera nanti kita lakukan dan saya amati Ibu bisa coaching sama coachnya dan mungkin nanti mudah-mudahan lancar. Baik dan sampai saya harapkan penilaian hari ini bisa berhasil ya Bu ya. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita akan mulai saja ya Bu proses coachingnya. Iya, siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Ada apa Bu nih? Tidak seperti biasanya Ibu menemui saya. Ada apa Bu? Kira-kira? Begini Bu, di waktu-waktu ini saya punya masalah Bu di kelas. Kalau boleh saya curhat ya Bu ya, dan ada waktu luang Ibu, saya akan mengungkapkan masalahnya. Siap Bu. Kebetulan saya juga sedang ada waktu luang. Tapi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita saat ini? Tujuan yang diharapkan ya dari permasalahan ini, jadi saya ingin ada solusi Bu dari masalah tersebut supaya saya sendiri sebagai guru berhasil dalam belajarnya. Siap Bu. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi di kelas saat ini? Begini ya Bu, saya ini merasa bingung Bu. Sejak awal penilaian asesmen anak ada 2 orang anak Bu
kalau walaupun mungkin itu terjadinya di kelas bawah, tapi kan pembelajaran itu harus diawali dengan sebaik-baiknya di kelas bawah itu. Nah, jadi kalau belum bisa membaca, bagaimana ke depannya Bu? Nah, ini yang jadi masalah saya sehari-hari di sekolah, yang dihadapi saya sehari-hari di sekolah, dan ini ingin ada solusinya. Hak saya harus bagaimana? Jadi sudah paham ya Bu apa masalah yang Ibu hadapi saat ini. Tapi apakah Ibu sudah mengetahui apa penyebab kira-kira anak itu punya masalah seperti itu? Nah, begini Bu ya, saya itu sudah menggali masalah tersebut. Apakah ada faktor internal dari anak ataupun memang ada faktor eksternal dari luar, dari keluarga ataupun dari rekan-rekannya, atau memang karena anak tersebut malas belajar. Nah, sudah saya telusuri ya masalah tersebut. Yang pertama memang dari internal anak tersebut. Jadi anak tersebut itu belum mengenal huruf. Itu masalahnya. Memang betul sekali Bu, memang permasalahan itu memang berasal dari dalam dan juga dari luar anak itu sendiri. Tetapi dengan permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah punya rencana untuk menyelesaikannya? Insya Allah Bu, untuk kedepannya supaya anak tersebut tidak tertinggal, karena otomatis kalau anak tersebut tidak bisa membaca Bu, menulis pun mungkin akan susah, dan menghitung pun mungkin juga akan susah. Saya sudah ambil cara ya untuk kedepannya. Yang pertama, takutnya metode yang saya ajarkan itu kurang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, saya berusaha untuk mencari solusinya dengan mencari metode pembelajaran yang sesuai. Terus yang keduanya, saya melakukan pembelajaran itu dengan berdiferensiasi supaya anak tersebut sama-sama belajar. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, metode-metode yang akan Ibu laksanakan tersebut, kira-kira kalau rentang 1 sampai 10 Ibu memiliki keyakinan berapa Bu untuk berhasilnya metode yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang saya harapkan dari rentang 1 sampai 10 itu, keinginan saya tidak sampai 10 dulu, karena mungkin itu butuh proses ya. Di angka 6. Ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi. Untuk kedepannya rencana-rencana tersebut, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain atau komitmen seperti apa yang Ibu harapkan dari rencana yang Ibu buat tadi? Pastinya harus ada dukungan dari pihak lain. Yang pertama adalah dukungan dari teman sebayanya, supaya dia itu mendapatkan motivasi untuk belajar lebih banyak lagi dalam hal membaca. Terus yang kedua, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah, harus bagaimana menghadapi anak seperti itu. Nah, sebetulnya kalau saya dapat simpulkan dari pembicaraan sejak awalnya Bu tadi, Ibu punya permasalahan, tetapi sebetulnya Ibu juga punya solusi tersendiri begitu Bu. Jadi itu tinggal Ibu bagaimana melaksanakannya, rencana tersebut, dan juga tentunya harus mendapatkan dukungan juga dari berbagai pihak supaya apa yang rencana Ibu tadi katakan bisa terlaksana dengan baik begitu Bu. Iya, terima kasih Bu Ayu atas gambarannya. Mudah-mudahan ya apa yang saya harapkan itu bisa tercapai. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang barusan? Wah, senang sekali Bu. Yang tadinya pikiran saya itu kemana-mana ya, takutnya anak tersebut nanti di akhir tahun tidak bisa naik kelas. Jadi sudah ada gambaran dari Ibu Ayu sendiri. Saya merasa senang dan mudah-mudahan proses tersebut bisa terselesaikan. Ya, saya juga berharap semoga permasalahan yang Ibu hadapi dapat terselesaikan dengan baik gitu ya, sehingga kualitas pendidikan juga meningkat, terutama khususnya di sekolah Ibu sendiri. Selamat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan, semoga berhasil dan semangat buat Ibu. Semangat. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Tadi kan kita sudah melakukan Bu Ayu ya, terutama sama Bu Ika,
sudah melakukan coaching nih ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang saya ambil. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Ika, di mana saya berperan sebagai coach dan juga Ibu Ika sebagai coachee. Dalam coaching tersebut saya menggunakan alur virtual ya Bu ya, di mana yang pertama kali awal pembicaraan kita menanyakan tujuan kita melakukan pembicaraan. Kemudian juga saya juga mengidentifikasi apa permasalahan yang dialami oleh Bu Ika. Kemudian selanjutnya saya juga menanyakan rencana-rencana apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian juga di akhir saya menanyakan juga komitmen dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Ika. Jadi pada kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi seperti menjadi pendengar yang aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot, sepertinya sudah saya lakukan Ibu, seperti itu. Iya, oke. Yang kedua, menurut saya sebagai observer ya, berlibat di proses coaching antara Bu Ika sama Bu Ayu, menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik dan juga proses dan alurnya sesuai dengan apa yang kita pahami saat ini ya, yaitu menggunakan alur Tirta. Dan juga di sini Bu Ayu sebagai coach sudah berusaha nih menggali tadi ya, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ika. Kemudian Bu Ika sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu, sehingga jadi ini saya menurut saya sudah sesuai hasil coaching antara Bu Ayu sama Bu Ika. Jadi menurut saya alhamdulillah ya sudah memenuhi apa kriteria penilaian yang dari awal tadi waktu pra observasi saya bicarakan. Nah, terakhir nih ya Bu ya. Sebelum kita tutup, saya ingin satu lagi pertanyaannya, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, atau mungkin Ibu ada berusaha menggali lagi sehingga mendapatkan kompetensi yang mungkin dapat ditambahkan ya Bu ya, biar nanti proses coachingnya menjadi lebih enak, lebih baik lagi ke depannya, seperti apa Bu? Iya Bu, terima kasih ya. Jadi sebetulnya saya ini perlu mengembangkan lagi, mungkin mendalami lagi bagaimana sih sebetulnya alur cerita tersebut begitu Bu, supaya lebih maksimal lagi apa yang ini saya gali begitu. Jadi sebetulnya saya perlu melakukan latihan yang selanjutnya bagaimana untuk menjadi seorang coach yang baik dan terbang ya. Ya. Tapi seperti itu, jadi untuk depannya mungkin saya akan sering berlatih untuk menjadi coach sehingga tujuan dari coaching ini menjadi lebih maksimal begitu Bu. Semoga hasil observasi kita hari ini ya Bu Ayu ya dapat menjadi panduan ataupun bermanfaat buat Bu Ayu untuk kedepannya menjadi coach yang lebih baik ya, sebagai pendengar yang lebih baik, sehingga nanti apapun permasalahan dari coach kita dapat diselesaikan ataupun kita gali dari coach itu sendiri. Ya, terima kasih ya Bu Ayu, senang bekerja sama dengan Bu Ayu. Terima kasih Bu, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Ayu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah Ibu, sekarang kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Tetapi sebelum kita melaksanakan praktek, saya akan menanyakan beberapa hal dulu ya seperti itu ya. Nah di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu ya, sebagai observer. Nanti Ibu akan bertindak sebagai coach dan juga bersama Ibu sendiri sebagai coach gitu ya. Tapi sebelum kita mulai akan saya sampaikan beberapa hal dulu Bu. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Nah, jadi nanti saya akan melakukan penilaian bagaimana alur Ibu dalam melaksanakan coaching tersebut, apakah alurnya sudah sesuai dengan yang kita sepakati bersama, yaitu alur kita ya Bu ya. Kemudian juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian juga
jangan lupa ibu sampai nanti ada prinsip-prinsip coach yang harus diperhatikan. Nah, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan acara coaching ini, saya ingin tahu dulu Ibu, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ada Bu. Ya. Seperti apa Bu? Nah, dalam proses coaching ini ya, yang pertama itu harus sesuai dengan alur tirta ya katanya. Yang pertama adalah harus menyepakati tujuan. Yang kedua adalah mengajukan identifikasi. Yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya. Itu seperti itu. Kemudian setelah Ibu melaksanakan coaching nanti ya dengan alur tirta, kira-kira apa kompetensi yang lebih spesifik lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ya sebagai coach akan bisa ingin menemukan solusi ya, dari permasalahan tersebut, atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu, kalau begitu silakan nanti Ibu gunakan ya panduan alur tirta tadi untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Sutini. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga hasil dari coaching tersebut bermanfaat untuk kita semua. Iya, amin Bu. Selamat melaksanakan tugas. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll action. Ya. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Sutini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah Bu, cuma ini ada yang mengganjal di hati saya Bu. Iya kelihatan Bu, kayak ada yang dipikirkan. Kenapa Bu? Ya ini Bu Ika, saya ini kan wali kelas. Di kelas saya ada 20 anak, tapi ada beberapa anak yang belum bisa membaca dan tulis huruf Al-Quran. Aduh, kepikiran sekali Bu Ika, karena Bapak Kepala Sekolah sepertinya menuntut hal lebih dari saya. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, masalahnya sudah diungkapkan ya sama Ibu. Tapi boleh nggak tahu dulu tujuan Ibu dalam masalah ini seperti apa? Ya, tujuan saya dari pembicaraan ini ya Ibu ya, dari coaching ini agar mendapat solusi Bu dari permasalahan saya, dan mudah-mudahan kedepannya nanti ada hal yang bisa diambil agar anak tersebut yang saya harapkan dapat membaca dan menulis Al-Quran Ibu. Oh, jadi tujuannya itu ya mengharapkan anak tersebut bisa membaca dan menulis Al-Quran. Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah melihat ya, ataupun sudah bisa mengidentifikasi apa faktor penyebabnya Bu anak tersebut tidak bisa menulis dan membaca Al-Quran? Iya, penyebabnya ya Ibu ya, kalau saya perhatikan mungkin si anak tersebut Bu di rumah mungkin kurang dia, atau dia kurang mendapat pembelajaran dari keluarganya atau lingkungannya sendiri, atau anak tersebut tidak mengikuti seperti teman-teman yang lainnya ya Bu ya, dalam pembacaan Al-Quran. Dan yang pasti Bu, anak ini agak bermasalah Bu untuk jangankan untuk menghafal, membaca, menulis pun anak ini Bu agak bermasalah Bu. Nah, adakah Bu kesempatan Ibu untuk mendekati anak tersebut secara pribadi ya Bu ya, ataupun mendekati orang tuanya seperti apa langkah Ibu untuk kedepannya seperti itu Bu? Iya, saya kan sudah mencoba ya Ibu ya beberapa cara. Mungkin nanti sepertinya saya akan menggunakan tutor teman sebaya. Jadi kalau mungkin dia ada kendala belajar langsung dengan saya atau dengan guru yang lainnya, mungkin kalau dengan temannya ya Bu ya. Jadi di sini mungkin nanti kayaknya saya akan menggunakan teman-temannya, dan juga memakai waktu semisalnya ya Bu ya pulang sekolah untuk digunakan
agar anak tersebut mau untuk berusaha, memahami, belajar, dan juga mungkin nanti bisa membaca dengan lancar ini. Tapi Bu, ada yang saya ingin tahu nih Bu ya, apakah memang dia itu tidak membaca itu karena malas ataupun memang karena apa Bu? Kan bisa saja ya anak tersebut karena malas Bu, nggak mau gitu, nggak mau belajar. Padahal dia kalau misalnya tidak malas ya pasti akan bisa Bu. Nah itu Bu permasalahannya. Saya perhatikan si anak ini selalu menggunakan gadgetnya itu dan apa namanya aplikasi yang saya perhatikan ya memang aplikasi yang bukan untuk mengarah si anak ini mau belajar Al-Quran. Jadi malah aplikasi yang sepertinya malah menurut saya membuat jauh dia Bu untuk mau belajar Al-Quran. Gitu ya. Iya ya, disayangkan ya Bu ya punya anak di sekolah seperti itu. Ya beban kita mungkin sebagai guru juga akan berat ya Bu ya, karena ada apa dari kepala sekolah kita ada tuntutan, terus dari guru yang lain juga ada tuntutan seperti itu. Nah Ibu, Ibu sekarang kan mungkin ada angan-angan nih untuk kedepannya. Solusi yang terbaik Bu, ya solusi yang terbaik. Apakah memang anak tersebut harus didekati oleh teman-temannya, ataupun ada ekstrakurikuler khusus untuk mereka? Ya? Nih rencana saya ya Bu ke depannya, saya mungkin akan mengajak kolaborasi dengan teman-teman ya, tapi sebelum kolaborasi dengan di luar pelajaran saya PAI, mungkin saya akan mengajak MBMP saya. Jadi saya akan mencoba agar mereka mau membantu saya nih Bu. Mungkin saja kalau dengan saya si anak kurang merasa respect ataupun kurang merasa ada keinginan dia untuk belajar, mungkin saja dengan teman-teman saya yang lain, dengan rekan sejawat yang lain, si anak ini dapat memahami untuk belajar lebih jauh. Dan yang pastinya tadi saya tetap mengharapkan teman sebayanya untuk dapat memotivasi ataupun mengajak ataupun memberi support ya Bu ya, agar bisa sama seperti mereka yang lainnya bisa dan dapat membaca Al-Quran. Nah Bu, dari solusi seperti itu Bu, kalau dilihat dari skala nilai nih, dari skala nilai 1 sampai 10, apakah Ibu berharap seperti apa Bu nilainya? Saya emang belum mulai muluk-muluk ya Bu ya, mungkin 6, 7, 6 aja deh kayaknya Bu. Ya, kita ambil tengah-tengah ya. Ya. Kalau misalnya kita terlalu tinggi ya takutnya tidak terkejar Ibu ya, jadi beban juga bagi kita. Nah Bu, rencananya Ibu tadi merencanakan untuk pendekatan dengan teman sebayanya ya, itu sudah bagus ya Bu. Nah mudah-mudahan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu bisa teratasi ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu ya, bagaimana Bu komitmen Ibu yang terakhir ya terhadap rencana aksi tersebut Bu? Ya, karena saya berencana tadi melibatkan teman rekan sejawat, berarti saya akan berusaha nih ngobrol, sharing, dan dengan teman-temannya juga saya akan berusaha istilahnya gini, mengklopin jadwal. Iya, Misalnya teman saya misalnya waktu kapan atau waktu senggangnya, saya akan berusaha untuk mereka dapat mengikuti jadwal si anak. Kenapa? Karena kayaknya kita harus berpihak pada murid ya Bu ya. Jadi harus mengikuti dia, tapi kita tetap menggunakan dengan rambu yang ada sih. Cuma mungkin komitmennya atau tanggung jawab kedepannya, saya tetap berharap teman-teman saya, teman-teman sebayanya, dan sekolah terutama Bapak Kepala nanti dapat memahami bahwa ya proses ini butuh waktu untuk mencapai skala 6 waktu itu. Nah Bu, siapa nih dan apa yang dapat membantu ya komitmen tersebut? Yang pertama kepala sekolah dulu ya Bu. Iya. Kepala sekolah kayaknya serem. Yang kedua, tetap dengan dukungan teman-temannya, teman-teman si anak ini. Yang ketiga dengan rekan-rekan sejawat saya, dan keempat mungkin saya akan mencoba melibatkan juga orang tua. Ya terima kasih Bu ya, permasalahan dari Ibu sudah bisa saya terima dan sudah mengerti apa keberadaan Ibu saat ini, dan mudah-mudahan Bu dengan sekilas penjelasan dari saya
bisa menjadi motivasi untuk ke depan dan mudah-mudahan bisa berhasil komitmennya untuk ke depan. Bagaimana Bu perasaan Ibu nih setelah ada sharing-sharing sama saya sendiri ya, mudah-mudahan banyak lebihnya gitu ya Bu. Gimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah agak lega. Tinggal sekarang berpikir bagaimana nanti ke depannya, tapi untuk saat ini saya semakin kuat, semakin komitmen bahwa pasti ada jalan keluar di semua permasalahan yang pasti kita hadapi. Iya, amin ya Bu. Itu saja ya Bu yang bisa saya bantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Ibu dan siswa Ibu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Bu setelah melaksanakan coaching tadi Bu? Seru sepertinya ya. Bisa berkolaborasi. Iya, bisa sharing-sharing. Iya, dengan Bu Sutini. Banyak Ini solusi kan ya Bu ya. kebetulan guru SMK ya. Jadi pengetahuan juga mungkin sudah lebih daripada saya yang ada di SD gitu Bu. Nah, sebelum kita tutup acara coachingnya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu terkait coaching tadi ya. Ibu sebagai coach dan Ibu sendiri sebagai coaching ya Bu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, pada saat Ibu tadi melaksanakan coaching ya Bu ya. Nah, seperti apa? Apakah indikator ketercapaian yang tadi pada awal Ibu sampaikan apa sudah terjawab atau sudah terlaksana itu? Baik Bu, saya sebagai observer ya, yang terlebih tadi proses coaching saya dengan Ibu Sutini berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Sutini sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ya, dan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching itu tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, mungkin itu Iya, bisa. Tapi juga saya mengamati sebetulnya memang apa yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Sutini dalam proses coaching tadi itu memang sudah sesuai ya Bu ya. Iya. Sesuai dengan alur kita dimulai dari terlihat ada tujuan pembelajarannya juga, tujuan yang ingin disampaikan itu sudah jelas. Iya. Kemudian juga identifikasi permasalahannya juga sudah. Iya. Kemudian Ibu juga sebagai coach tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu sendiri juga menggali apa permasalahannya serta Betul. mencari solusi-solusi Betul. alternatif solusi ya Bu ya, Iya. yang dapat mungkin nanti dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Berarti dapat saya simpulkan tadi proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur ya Bu Iya, ya. alhamdulillah. Nah kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu sebelum ditutup, untuk kedepannya Bu ya, untuk kedepannya apa kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi dalam proses coaching seperti ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Akan mengemukakan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada yang punya masalah supaya masalah tersebut terungkap dengan lebih baik lagi. Setuju Bu, setuju. Jadi memang kita perlu banyak latihannya Bu untuk menjadi seorang coach yang baik itu seperti apa sehingga kita bisa menggali banyak solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi rekan-rekan kita. Dan juga saling mendukung juga saling memotivasi sehingga permasalahan yang ada di sekitar kita bisa terselesaikan dengan baik. Iya, Nah, gitu ya. Demikian mungkin untuk pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, gimana? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau Ibu lagi sehat ya, saya juga alhamdulillah ada dalam keadaan baik-baik saja. Bu, sebelum melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu ya terkait dengan coaching kita ya. Pertama-tama saya akan
mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching tadi? Ya. Potensi atau kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti antara saya sama coach. Yang pertama mungkin kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi namanya kita mendengarkan, berarti kita harus apa ya? Raga kita tuh ada di sana, telinga kita, mata kita untuk berusaha mendengarkan apapun nanti yang akan dibicarakan oleh coaching. Yang kedua mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan itu diharapkan nanti kan kita dapat menggali ya Ibu ya, menggali dari coaching itu sendiri sehingga dia dapat menemukan masalah atau menemukan kunci dari permasalahannya yang dia pikirkan sendiri. Jadi kita berusaha untuk menggali itu. Dan yang ketiga berarti menjadi pendengar aktif ya Ibu ya, aktif dalam artian ya raga, telinga, mata kita hadir. Fokus ya, fokus. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu ya, apakah indikator seperti apakah indikator ya yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching tadi ini? Saya kayaknya dua ya Bu ya, yang dari tiga tadi saya dua. Yang pertama adalah untuk berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang kedua tadi berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif baik mata, telinga, mulut saya dan raga saya agar coaching nanti merasa nyaman untuk bercerita pada saya. Baik Bu, kalau demikian ya, mungkin pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu ya cukup sekian, observasinya juga kali ini cukup sekian, dan silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Seperti itu ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Salam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf ya, siang saya mengganggu sama Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya curhatkan, boleh nih Bu? Kalau tidak mengganggu waktunya, saya ingin curhat panjang lebar Ibu, boleh nggak? Boleh. Udah kelihatan Bu dari salamnya juga kalau Ibu ada masalah nih, ada sesuatu yang di apa ya? Gitu ya, sesuatu yang Boleh. mengganjal. Ya, siap Bu Ayu. Boleh, saya siap untuk menjadi penyanyi. Terima kasih Bu sebelumnya ya. Iya. Saya ingin mengutarakan keresahan dalam hati saya gitu Bu. Jadi seperti ini Bu, jadi di sekolah itu saya akhir-akhir ini merasa lelah gitu Bu. Jadi merasa lelah karena banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan begitu Bu. Kebetulan saya di sekolah itu sebagai operator sekolah, kemudian juga saya sebagai guru kelas 6 gitu Bu ya. Kemudian ada juga tugas-tugas lain di luar sekolah yang harus saya selesaikan seperti tugas kuliah, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya Bu ya. Ditambah lagi ada kegiatan-kegiatan di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai toddler gitu ya. Jadi sepertinya saya itu seperti keteteran begitu Bu. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi begitu kepada saya tentang masalah-masalah ini gitu. Iya, gini Bu Ayu. Dari perbincangan kita ini, saya juga ingin tahu apa goal dari atau tujuan dari kita ngobrol-ngobrol gini. Kan kenapa saya bisa bilang begini? Karena setiap permasalahan saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Cuma di sini saya ingin menjadi pendengar yang baik, menjadi ya istilahnya kita itu dari perbincangan ini nanti saya ingin Bu Ayu sendiri nih yang nanti menemukan solusi daripada permasalahan itu sendiri.
Jadi apa tujuan kita ngobrol gini dulu nih yang saya pengen tahu dari Bu Ayu. Jadi saya itu sengaja ya ngajak ngobrol ke ibu karena ibu dulu sama-sama seorang ibu gitu ya, sama-sama juga di sekolahnya itu aktif. Mungkin nanti saya mendapatkan sedikit apa ibu solusi, kemudian juga mungkin masukan juga dari ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya. Kalau menurut saya ya dari permasalahan ini kan banyak tadi menyebutkan banyak yang diantaranya A, B, C dan D nih. Nah untuk itu saya pengen tahu dulu nih Bu Ayu harus memposisikan masalah ini teh, maksud saya teh harus mampu dulu nih mengidentifikasi kira-kira yang urgent, yang kira-kira akan berkaitan bagaimana nanti kelangsungan di rumah, di sekolah. Nah itu dulu, jadi kalau bisa dikatakan kita mampu untuk mengurai dulu nih dari permasalahan itu, jangan sampai nanti kayak benang kusut, nggak ada ujung, nggak ada awalnya. Jadi mungkin dari sini Bu Ayu bisa ceritakan deh dari awalnya dulu nih, rasa unek-uneknya itu. Jadi seperti ini, kalau di sekolah itu kan memang sekarang ibu tahu sendiri mungkin ya, karena sekarang itu zamannya digitalisasi ya, jadi semuanya serba online gitu ya Bu. Kemudian kondisi rekan-rekan sejauh saya juga di sekolah kan mereka rata-rata hampir 50% itu kan usia 50 tahun ke atas ya Bu ya, jadi mereka kurang menguasai. Jadi sebetulnya tingkat urgensi itu kan di sekolah itu memang penting sekali ya Bu, karena apa yang saya isi seperti link-link, isian, kemudian ada survei, kemudian juga ada coding dan lain sebagainya, memang penting sekali begitu Bu. Nah kemudian pada saat bersamaan memang tugas di luar juga seperti tugas kuliah itu semuanya juga kan penting juga gitu. Kadang-kadang harus selesai dalam waktu bersamaan. Apalagi kalau misalnya sekarang ditambah lagi kalau di rumah anak-anak itu kan sudah diprediksi ya, kadang-kadang mereka itu anteng, kadang-kadang manja, jadi semuanya meminta hak perhatian dari saya gitu Bu. Jadi sebelumnya mungkin saya mencari solusi sendiri gitu Bu ya, mungkin seperti bagaimana mencari prioritas utama gitu ya dalam tugas-tugas saya gitu Bu. Jadi mana yang mungkin bisa harus diselesaikan secepat mungkin, kemudian mana yang harus bisa ditunda dulu begitu Bu. Ini seperti itu Bu. Ya. Nih dari kita ngobrol gini tadi, saya bisa nih jadi beri masukan. Bu Ayu sudah menemukan, maksudnya gini, dari yang Bu Ayu bicarakan tadi, ada skala prioritas, ada skala sekunderitas mungkin. Nah kalau kita dari berbicara ini, jadi kita dapat memisahkan atau memilah-milahnya Bu ya dari permasalahan ini, mana yang nanti akan menyangkut, karena gini kita kan udah di dua alam nih kalau bisa dikatakan, dunia kerja juga di dunia rumah tangga. Dunia rumah tangga akan menunjang dari kenyamanan kita di dunia sekolah. Nah dari sini nih, kalau Ibu Ayu udah tahu skala prioritas, skala sekunderitas, menurut Bu Ayu nih bagaimana cara untuk, karena Bu Ayu nih yang alami, jadi Bu Ayu yang tahu nih ya bagaimana cara untuk memilih. Nah saya memilih waktunya nih, karena membagi antara skala prioritas sama skala sekunderitas itu sama-sama penting. Bagaimana dengan Bu Ayu? Kalau saya Bu, mungkin dari pengalaman yang sudah saya laksanakan selama ini, mungkin yang pertama saya juga harus meminta bantuan kepada kepala sekolah Bu ya, berkoordinasi, karena memang kan di lembaga itu bukan hanya milik saya gitu ya Bu, banyak juga rekan-rekan yang lain, tapi mereka kadang-kadang menolak, bukan menolak artinya mereka tidak mau membantu ya Bu ya, karena mereka itu juga sama-sama memiliki aktivitas begitu Bu, dan juga kadang-kadang memang mungkin mereka menolak itu karena mereka merasa diri mereka tidak mampu karena ini berkaitan dengan IT begitu Bu. Tapi saya mungkin akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kalau misalnya dari 1 sampai 10 pekerjaan saya, tugas saya mungkin saya minta bantuan 3 atau 4 begitu ya kepada sekolah untuk rekan-rekan membantu yang mereka bisa begitu Bu ya, yang kalau tidak bisa mungkin juga tidak akan memaksa begitu ya Bu. Kalau jadi dari 10 itu mungkin 4 bisa terbantu gitu Bu, kalau misalnya yang ditulis atau yang seperti apa yang mereka bisa bantu, karena mungkin kepala sekolah juga punya kewenangan gitu, jadi mereka tidak istilahnya tidak mengabaikan gitu pekerjaan saya, jangan karena saya ini operator semua diserahkan ke operator gitu pekerjaan, padahal kan operator juga kan sama-sama untuk memajukan sekolah gitu. Jadi yang pertama itu mungkin.
Kalau yang kedua untuk permasalahan di luar dari rumah, mungkin yang pertama Bu, saya juga harus melihat kondisi dulu di rumah seperti apa. Apakah mereka itu dalam kondisi yang senang, tenang, kemudian apakah atau mereka sedang manja atau sedang butuh perhatian begitu Bu. Jadi harus melihat dulu kondisinya. Kalau misalnya mereka sedang tenang, terutama anak ya Bu ya, mungkin saya bisa sambil ngasuh anak sambil bekerja juga. Tapi kalau misalnya mereka sedang dalam kondisi manja, ingin diperhatikan, kadang-kadang anak-anak itu kan makan juga kalau sedang manja itu ingin disuapin dan sebagainya. Mungkin saya akan mengerjakan pekerjaan saya ketika mereka sudah tidur. Mungkin seperti itu Bu, dalam bayangan saya. Iya, saya setuju. Saya menarik sekali. Kenapa gini? Berarti kita dapat mengkolaborasikan antara kepentingan di sekolah, kepentingan di rumah dengan kepentingan di sekolah. Nah di sini dari tadi ya, dari skala 1 sampai 10 udah dapat saya pahami nih. Karena tadi kata Bu Ayu, ya kalau semua diserahkan kepada Bu Ayu sebagai istilahnya semua pekerjaan di sekolah sama Bu Ayu ya, semua orang juga pasti kerempongan gitu ya. Nah dari apa namanya, saya dapat pahami nih, kira-kira nih dukungan yang paling Ibu harapkan nih agar sejalan antara tadi skala prioritas dan skala sekundaritas, Ibu dukungan dari mana lagi yang Ibu rasa memang urgent nih, dukungan selain daripada lingkungan yang tadi? Memang dukungan itu kan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama mungkin dari atasannya Bu ya, dari atasan, kemudian juga dari lingkungan sejawat juga pasti harus mendukung, karena saya juga bekerja bukan untuk diri saya sendiri tetapi untuk kemajuan semua. Kemudian yang ketiga juga mungkin dukungan dari keluarga, terutama suami ya Bu ya, juga harus tetap mendukung gitu ya Bu ya. Karena memang kita sebagai ibu yang bekerja gitu ya, harus memang betul-betul bisa membagi waktu gitu Bu ya. Nah mungkin itu juga yang saya perlukan dukungan juga dari lingkungan sekitar juga, mungkin seperti teman, sahabat juga mungkin perlu saya motivasi dari mereka. Jangan lupa healing juga Bu. betul. Kayaknya healing kuncinya. Iya, betul. Iya, Ibu dari perbincangan ini tadi ya, tanggung jawab nih kedepannya atau komitmen yang Ibu Ayu rasakan untuk dilakukan kedepannya nanti seperti apa yang Ibu inginkan? Mungkin yang pertama Bu, saya harus bisa memanage waktu gitu ya Bu ya. Betul, manage waktu, karena memang harus dari kita sendiri dulu sebelum meminta bantuan orang lain. Kita harus datang dari diri sendiri juga, kita harus bisa memanage waktu, kemudian juga skala prioritas tugas yang paling penting, yang paling urgent, kemudian yang bisa nanti dikerjakan seperti apa itu. Mungkin saya bisa membuat itu ya, bisa membuat semacam checklist ya Bu ya, checklist atau kegiatan mana yang paling harus diutamakan. Gitu. Jadi nanti semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian juga yang paling penting juga mungkin koordinasi dengan tadi ya kepala sekolah dan rekan-rekan juga, supaya saling bantu lah kita, supaya memang tujuan yang ingin kita capai itu kan tercapai dengan maksimal. Iya, pesan saya Bu, jangan lupa bahagia. Iya Bu. Ibu, dari tadi awal kita berbicara, kita ngobrol nih sharing, bagaimana perasaan Bu Ayu sekarang? Sudah lega ya Bu ya, sedikit lega, kemudian juga ternyata sebetulnya kita harus banyak bersyukur ya Bu ya. Iya. Banyak bersyukur, Mending banyak kerja, tidak kerja. Karena memang sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini merupakan impian banyak orang sebetulnya Bu ya. Jadi kita harus bersyukur. Mungkin kalau misalnya kita memang sedang lelah, sepertinya kita seperti emosional gitu ya Bu. Tapi kalau dipikirkan lagi ternyata memang kondisi diri kita saat ini merupakan impian banyak orang gitu. Jadi sekali lagi mungkin perasaannya sangat lega juga sudah bisa berbicara dengan Ibu. Yang kedua mungkin harus meningkatkan syukur Ibu. Iya, alhamdulillah. Semoga kedepannya Bu Ayu nanti dapat menerapkan apa impian-impian ataupun tadi ya yang harus dikerjakan, prioritas dan prioritas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang selalu kita harapkan ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali Bu ya sudah mau mendengarkan saya saat ini. Unek-unek kemudian keluhan saya sudah sedikit keluar ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa
beban dan tanggung jawab saya bisa terlaksana dengan baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih sudah berbagi. Ya, Bu. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ayu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Bu, wah, saya sangat terkesan Bu dengan pengamatan saya waktu tadi Ibu sedang menguji ya dengan Bu Ayu. Dia sangat, wah pokoknya saya sangat terkesan sekali. Ya, Sama Mas. nah itu ya. Pemasarannya ya Bu ya. Ibu nih, setelah Ibu melakukan coaching tadi ya dengan Bu Ayu nih, sebelum kegiatan ini saya tutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini terkait dengan pasca observasi. Nah, yang pertama nih Bu, saya akan menanyakan apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching itu terkait dengan indikator pembelajaran tersebut. Ya, tadi saya menggunakan alur cerita, iya Bu ya, di mana saya berusaha untuk menanyakan yang pertama tujuan dari pembicaraan kami, terus identifikasi permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Bu Ayu, kemudian rencana aksi untuk Bu Ayu ke depannya seperti apa, dan yang terakhir saya juga menanyakan tentang komitmen ataupun tanggung jawab nih dari hasil solusi, keinginan, harapan. Nanti kan harus ada komitmennya nih ataupun tanggung jawab. Jadi saya menggunakan alur cerita ya Bu ya. Oh iya, iya baik sekali Bu ya, itu percakapannya sudah saya bisa tanggapi gitu ya, dari mulai Ibu mengawali dengan kemitraan, terus bertanya pertanyaan dengan yang berbobot, terus Ibu juga sudah kreatif bertanya kepada Ibu Ayu, sehingga Bu Ayu menjawab pertanyaan seperti agak-agak gimana gitu ya, karena pertanyaan dari Ibu itu sangat bagus Bu ya, sangat menginspirasi Bu Ayu kayaknya Bu ya. Nah, dari prinsip coaching tersebut ya alhamdulillah saya amati Ibu sudah sesuai dengan alur kita ya, dari mulai Ibu menanyakan tujuan, terus yang kedua mengidentifikasi, terus yang ketiga Ibu sudah menanyakan bagaimana rencana aksinya, dan yang terakhir bagaimana tanggung jawab atau komitmen Bu Ayu ya terhadap masalah tersebut. Nah Bu, ada lagi nih pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya, terkait dengan kompetensi Ibu ya. Bagaimana kompetensi yang ingin Ibu lakukan ya, dengan lebih memahami lagi proses tersebut dengan lebih baik lagi Bu ke depannya. Seperti apa kompetensi? Yang pertama mungkin saya akan banyak membaca literatur atau belajar. Iya. Yang kedua mungkin memperbanyak jam terbang coaching. Jadi lebih banyak ngajakin teman-teman sharing. Kenapa? Dengan banyak kita sharing dengan teman-teman yang lain dengan sejawat, dari sana nanti kita akan semakin paham, semakin menjadi pendengar yang baik. Karena tujuan dari coaching itu sendiri adalah kita berusaha menggali mereka sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya mengarahkan mereka agar mengambil ataupun mencari solusi jalan keluar dari permasalahan mereka sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya menjadi pendengar yang baik ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak belajar, membaca literatur yang lain tentang bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain. Karena kita di sini kan cuma sebagai pendengar ya Bu ya. Yang namanya pendengar kayak tukang tempat sampah ya Bu ya. Jadi mereka mau ngeluarin apapun ya kita harus siap menerima atau menampungnya. Mungkin gitu Bu. Ya, Bu Sutini, baik sekali ya. Mungkin dari ungkapan masalah-masalah teman kita ya sebagai guru itu, jadi mereka itu punya masalah, tapi harus bisa diatasi oleh dia sendiri ya gitu. Kita itu hanya sebagai jembatan lah ya Bu ya. Kita hanya menjembatani, kita hanya mengkomunikasikan atau memfasilitasi bagaimana jalan keluarnya dari masalah-masalah yang dia hadapi seperti itu ya Bu. Alhamdulillah Bu, dengan selesainya Ibu ya mendengarkan masalah-masalah yang tadi Ibu Ayu itu paparkan, saya
juga merasa mungkin masalah itu mudah-mudahan bisa teratasi ya dengan baik oleh Bu Ibu sendiri, dan Ibu juga sebagai coach ya harus bisa mendalami kembali gitu ya, seperti apakah kita harus bagaimanakah kita ya, seperti itu. Nah Bu, dengan berakhirnya pertanyaan dari saya ya, komitmen tadi yang Ibu lakukan dan yang Ibu harapkan juga seperti apa. Nah Bu, kedepannya ya kita sebagai seorang guru harus bisa melakukan coaching tersebut dengan sebaik-baiknya, dan kita harus sering berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah apabila ada masalah, dan jangan kita rendam sendiri ya, masalah tersebut harus kita ungkapkan kepada rekan sejawat supaya kita sama-sama ada solusinya demi prestasi anak untuk ke depan. Ya Bu, terima kasih ya atas waktunya, dan itu yang bisa saya bantu mungkin dari pengamatan saya, dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk ke depannya. Ya. Terima kasih ya Bu Ika ya, sudah mengamati kami berdua. Iya, terima kasih ya Bu. Sehat, bahagia, dan kita mampu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu.